Desa Sukamakmur pagi itu tampak seperti sederhana, damai, dan penuh kehangatan warga. Di sebuah desa, ada beberapa warga sedang berbincang hangat. Tapi topik kali ini agak berbeda. Lihat tuh, rumah Dinda besar banget, sampai-sampai bayangannya nutupin rumah kita loh. Dulu rumahnya kecil seperti kita, sekarang setelah kaya malah sombong. Dulu dia sahabatku, aku harap dia masih ingat dari mana dia berasal. Jangan cepat menilai seperti itu, mungkin dia hanya butuh waktu untuk menyelesaikan diri. Rumah itu milik Dinda, perempuan desa yang dulu sederhana, namun kini menjadi orang kaya baru. Pagi, wah desa ini sama seperti dahulu ya. Tapi sekarang rumahku lebih besar kan? Ya beda sekali, sayang kalau hatimu juga ikut berubah. Apa maksudmu Kaisa? Aku hanya menikmati hasil kerja kerasku. Warga mulai merasa bukan hanya rumahnya yang berubah, tetapi juga sikapnya. Beberapa hari kemudian, Dinda mengadakan arisan dan mengundang para warga. Udah rapi aja nih, tinggal nunggu mereka datang. Lihat tuh, rumah Dinda. Dia nggak sih, itu nggak sih rumahnya Dinda? Iya. Kalian udah datang aja sih. Iya nih. Silakan masuk. Silakan. Kemana anakmu? Iya nih, kok nggak pernah kelihatan? Iya nih. Laras, coba sini. Udah besar ya. Lihat nih ruang tamuku, luas dan besar kan? Nggak kayak rumah kalian yang sempit. Koleksiku juga banyak, perhiasanku juga banyak. Nggak kayak kalian. Tapi Din, untuk apa rumah sebesar ini kalau jarang dihuni? Sedangkan kami lebih suka rumah yang kecil tapi penuh kebersamaan. Kau lupa, dulu kita sering berkumpul di rumah kecilmu sambil makan gorengan. Haha, itu dulu waktu aku belum sukses. Assalamualaikum. Maaf ya, baru datang. Iya, nggak apa-apa Bu, silakan. Tapi Dinda, kekayaan tidak diukur dari seberapa besar rumahmu, tetapi dari seberapa rendah hatimu untuk tetap ingat pada orang-orang yang membantumu. Apa maksudmu, Kesang? Aku bekerja keras untuk semua ini. Udah. Betul Dinda, seharusnya kekayaan itu membuatmu semakin dekat ke orang lain, bukan semakin jauh. Ma, kenapa kita berubah? Rumah kita besar, tapi kenapa rasanya sepi? Dinda teringat bagaimana dulu ia juga selalu dibantu oleh warga saat masih sederhana. Ya udah, kita pamit dulu, semoga kamu bisa cepat sadar. Ya. Di sore harinya, Dinda dan Laras berjalan di desa. Ia melihat anak-anak bermain serta warga yang saling membantu tanpa pamrih. Saat di jalan, Dinda melihat Afi dan Intan membantu seorang nenek yang sedang membawa barang. Dan disitulah ia sadar atas sikapnya, kemudian meminta maaf. Tapi Intan, aku minta maaf. Maksudnya apa? Maaf untuk sikapku, aku terlalu sombong. Aku lupa bahwa kebahagiaan tidak hanya diukur dari rumah besar. Kami tidak butuh rumah besar Mudin. Kami hanya ingin sahabat kita kembali seperti dulu. Aku bangga padamu, Ma. Kami semua senang karena kamu sudah menjadi bagian desa ini lagi. Bukan sebagai orang kaya yang sombong, tapi sebagai Dinda yang kami kenal dulu. Dinda tersenyum menatap desa dengan perasaan berbeda. Warga menerima Dinda kembali bukan karena rumahnya yang besar, tetapi karena hatinya yang mulai berubah.